Ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 811-815. Bailey Yan Hong melihat Gong Sun Zimeng diam dan tidak berbicara, jadi dia tahu apa yang dipikirkannya. Dia pasti enggan menerima Yun Si dan yang lainnya sebagai murid. Bagaimanapun, bakat mereka memang terbatas, dan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan mampu mencapai alam abadi di masa depan. Hanya bakat Huang Fu Siyu yang sangat luar biasa, dan kemungkinan besar dia akan menjadi makhluk yang melampaui alam abadi di masa depan. Dan jika dia hanya mencapai tingkat master alam abadi, jika dia benar-benar memuja Gong Sun Zimeng sebagai muridnya, itu akan memalukan baginya, pemimpin dari sekte kaca warna-warni. Tentu saja dengan menerima orang-orang seperti Yun Si, kita tidak berharap mereka bisa meraih prestasi tinggi di kemudian hari. Tapi terikat erat dengan Lin Dong, inilah orang yang bisa disebut monster. Bagaimanapun, Bailey telah hidup selama hampir 2000 tahun, dan dia belum pernah mendengar ada orang dalam sejarah alam Singsu yang memahami kekuatan spiritual terlebih dahulu setelah memasuki alam abadi. Terlepas dari mana kekuatan mental Lin Dong berasal, selama dia mencapai puncak alam abadi, dengan intensitas kekuatan mentalnya, kemungkinan terjadinya kecelakaan saat dia menerobos ke alam suci sangat kecil. Jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan orang seperti itu, Anda tidak akan pernah menderita kerugian. Luangkan waktu dan sumber daya untuk Yun Si dan lainnya, dan bangun hubungan baik dengan ahli tingkat suci masa depan. Investasi ini sangat hemat biaya, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Bailey Yan Hong sendiri kehilangan keunggulan fisiknya karena tubuh pesonanya rusak. Dia perlu memanfaatkan waktu untuk berlatih agar bisa mencapai puncak alam abadi secepat mungkin untuk terobosan selanjutnya, jadi dia tidak punya waktu. Jika tidak, dia pasti akan merekrut dan mengajar murid-muridnya sendiri. Tetapi bukan giliran Gong Sun Zimeng yang akan memetik manfaatnya. Bahkan jika dia tidak dapat menerima Yun Si dan yang lainnya sebagai muridnya, Bailey Yan Hong akan menggunakan sejumlah besar sumber daya yang dia simpan selama bertahun-tahun untuk berusaha agar setiap orang dapat menerobos alam abadi dan memiliki setidaknya satu era kehidupan. Yang dia inginkan adalah rasa terima kasih Lin Dong, agar Lin Dong selalu merasa berhutang padanya. Selama Gong Sun Zimeng menerima wanita seperti Yun Si sebagai muridnya dan mengajari mereka dengan cermat, dia dan Lin Dong juga akan membentuk hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dia telah berada di puncak alam abadi selama ribuan tahun. Alasan mengapa dia tidak dapat menerobos adalah karena dia tidak dapat mencapai tingkat spiritual. Di alam Singsu, jika kekuatan mental semacam ini tidak cukup, ada banyak situasi di mana orang terjebak di alam abadi. Dalam puluhan ribu tahun ke depan, semua orang akan tetap keluar dan aktif untuk melihat apakah mereka bisa melakukan petualangan. Setelah angka 100.000 tahun tercapai, hampir semua ahli di puncak alam abadi akan mulai mundur untuk mempersiapkan era, yaitu bencana abadi yang terjadi setiap 129.000 tahun sekali. Namun, betapapun siapnya Anda, hanya segelintir orang yang mampu bertahan dengan sukses. Kesengsaraan abadi adalah pengingat akan alam kekal. Jika Gong Sun Zimeng bisa memiliki hubungan baik dengan Lin Dong, jika di kemudian hari memang tidak berhasil, Anda juga dapat meminta Lin Dong untuk membantu meningkatkan kekuatan mental Anda. Meski cara pencampuran spiritual agak memalukan, namun selama Anda bisa meningkatkan kekuatan mental, Anda akan punya peluang untuk menerobos. Bahkan jika harganya 1.000 atau 10.000 kali lebih tinggi dari ini, banyak orang akan berbondong-bondong membelinya. Dibandingkan menghadapi bencana abadi kehidupan mendekati kematian, Gong Sun Zimeng, sebagai pemimpin sekte kaca warna-warni dalam beberapa tahun, tak segan-segan memilih untuk menyatu dengan semangat Lin Dong.
Kuncinya tergantung apakah Lindong mau atau tidak. Ini hanya situasi sebenarnya. Bailey Yanhong belum siap memberitahu Gongsun Zimeng. Tunggu sampai dia benar-benar tidak bisa menerobos. Keabadian di alam abadi sebenarnya hanyalah keabadian palsu. Karena malapetaka yang terjadi sekali dalam suatu zaman ibarat pedang yang digantung di atas kepala, akan tumbang jika waktunya habis. Mungkin hanya dengan mencapai alam suci seseorang dapat menikmati kehidupan yang benar-benar tanpa rasa takut dan abadi. Sekte Guru, apakah Anda percaya padaku dengan hubungan kita selama bertahun-tahun? Bailey Yanhong memandang Gongsun Zimeng dan bertanya dengan serius. Tentu saja saya percaya, Gongsun Zimeng menjawab tanpa ragu. Meski terdapat perbedaan usia yang jauh di antara mereka. Tapi hubungannya selalu sangat baik. Oke, saya, Bailey Yanhong, berjanji kepada Anda bahwa jika Anda menerimanya sekarang dan mengajari mereka dengan hati-hati, pemimpin sekte tidak akan pernah menyesalinya di masa depan. Gongsun Zimeng memandang Bailey Yanhong. Dari raut wajah orang lain, sepertinya dia tidak berbohong. Namun, dia masih sedikit ragu menerima begitu banyak botol minyak. Penerimaan murid tidak dilakukan dengan seenaknya. Jika orang-orang ini hanya ingin bergabung dengan sekte kaca warna-warni, Gongsun Zimeng akan setuju tanpa ragu-ragu. Tetapi baginya, Master Sekte, menerima bakat biasa-biasa saja ini sebagai murid sangatlah sulit. Penatua Hong, bukannya saya tidak ingin menerima mereka sebagai murid saya, tetapi sebagai pemimpin dari sekte kaca warna-warni, setiap gerakan yang saya lakukan akan diperbesar tanpa batas. Jika saya benar-benar menerima mereka sebagai murid saya akan menempatkan mereka menjadi sorotan karena bakat mereka. Itu mungkin bukan hal yang baik, kata Gongsun Zimeng dengan bijaksana. Aku tahu, tapi hanya dengan beribadah di bawah sekte Anda, mereka dapat menjalani kehidupan yang stabil di sekte kaca warna-warni tanpa diintimidasi oleh siapapun. Jangan khawatir, Master Sekte, Anda hanya bertanggung jawab untuk merekrut murid dan mengajar. Semua sumber daya mereka perlu latihan. Aku akan menanggung semuanya sendiri. Kata-kata Bailey Yanhong membuat Gongsun Zimeng berpikir keras lagi. Dia mengetahui pengalaman hidup Bailey Yanhong dengan sangat baik. Dia dibesarkan di sekte kaca berwarna sejak dia masih kecil. Dapat dikatakan bahwa Gongsun Zimeng tumbuh besar dengan memperhatikan Bailey Yanhong. Oleh karena itu, para wanita ini tidak bisa menjadi kerabatnya. Itu dibawa kembali selama misi ini. Meski bakatnya biasa-biasa saja, Bailey Yanhong bisa begitu perhatian dan perhatian. Kedua pihak tidak memiliki hubungan sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Haruskah dia mempercayai Bailey Yanhong dan menanggung kritik untuk menerima wanita-wanita ini sebagai muridnya? Atau menolaknya begitu saja? Tapi jika Anda menolak, Huang Fu Siyu mungkin juga tidak mendapatkan bagiannya. Tidak mudah untuk bertemu dengan murid yang saya sukai. Gongsun Zimeng benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Penatua Hong, kamu mempersulitku, Gongsun Zimeng berkata sambil tersenyum pahit. Sekte Guru, saya masih mengatakan hal yang sama. Tolong percayalah sekali. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau saya menyapa dan membiarkan orang lain menerima mereka? Saya berjanji akan selalu memperhatikan mereka dan tidak akan membiarkan mereka menjadi seperti itu, dirugikan dalam sekte tersebut. Keluhan apapun. Bailey Yanhong menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Jika Gongsun Zimeng benar-benar tidak mau menerimanya, kemudian dia akan mengambilnya sendiri. Hal terburuknya adalah menunda waktu kultivasi Anda. Bagaimanapun, pacar kecil Lindong harus diatur dengan baik tanpa kejutan apapun. Kita juga perlu menggunakan sumber daya untuk mendorong mereka semua ke alam kekal. Saya melakukan banyak interaksi spiritual dengan Lindong. Keduanya sangat akrab,
Bai Li Yanhong selalu merasa Lin Dong sangat luar biasa. Dia harus memiliki petualangan dan rahasianya sendiri. Masuk akal jika orang seperti Lin Dong yang lahir di peradaban tingkat rendah akan bertemu dengan penegak hukum kosmik yang kuat seperti dia. Benar-benar penuh hormat, sangat ketakutan dan ketakutan. Beginilah seharusnya perilaku orang normal. Sama seperti orang-orang di Behemoth Galaksi. Mendengar identitasnya sebagai penegak hukum alam semesta seperti seekor tikus bertemu kucing. Tapi Lin Dong tidak punya semua itu. Bahkan di bumi, saat kedua belah pihak bertemu untuk pertama kalinya, tidak ada hal seperti itu. Lin Dong selalu memberi Bai Li Yanhong perasaan tidak takut. Tidak peduli apa identitas atau kekuatan orang yang Anda hadapi. Apa yang ditunjukkan dari lubuk hati Anda adalah keberanian. Lian mendengar tentang keberadaan gurunya Gongru, seorang suci. Hanya menunjukkan sedikit kejutan, ini segera kembali normal. Sepertinya dia bisa mencapai kondisi ini segera. Gongsun Zimeng merasa tidak berdaya saat melihat Bai Li Yanhong menggelengkan kepalanya. Aula pertemuan menjadi hening sejenak. Bai Li Yanhong memberi Gongsun Zimeng cukup waktu untuk memikirkannya. Yun Si dan yang lainnya di samping sudah mengangkat hati mereka sampai ke tenggorokan. Dari perbincangan Bai Li Yanhong dan Gongsun Zimeng, meski tidak memahami banyak hal, namun mereka tetap dapat memahami banyak hal. Misalnya, Murong Qingge, yang juga datang dari bumi, telah mencapai langit dan menjadi murid dari tetua tertinggi dari Sekte Kaca Warna-Warni, meninggalkan mereka jauh di belakang. Pantas saja aku tidak melihatnya akhir-akhir ini. Misalnya, pemimpin Sekte Kaca Warna-Warni hanya ingin menerima Huang Fu Siyu sebagai muridnya, tetapi dia tidak mau menerima mereka, bahkan sebagai murid terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa bakat mereka memang sangat buruk dan kurang bernilai dalam mengolahnya. Bai Li Yanhong mencoba yang terbaik untuk membuat kepala Sekte Kaca berwarna menerima mereka. Ini semua bisa didengar. Faktanya, selama mereka bisa bergabung dengan Sekte Kaca Warna-Warni, Yun Si dan yang lainnya tidak memiliki persyaratan siapa yang mereka inginkan menjadi tuan mereka. Namun saat ini, mereka tidak berani menyela. Saya hanya bisa menunggu dengan tenang hasil akhir dari masalah ini. Bahkan Huang Fu Siyu yang dikagumi oleh Bai Li Yanhong dan Gongsun Zimeng tidak berani berbicara saat ini. Waktu berlalu menit demi menit, ekspresi wajah Bai Li Yanhong tetap tegas, tanpa ada tanda-tanda mengendur. Hal ini membuat Gongsun Zimeng pusing. Elder Hong, mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya sangat penasaran, mengapa Anda melakukan ini? Master Sekte, saya punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Wanita-wanita ini adalah saudara perempuan Huang Fu Siyu. Jika Anda bersama, terimalah itu, dia pasti akan sangat berterima kasih padamu. Dan kamu akan tahu di masa depan bahwa aku membantumu dan menyelamatkanmu. Tolong aku. Gongsun Zimeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebagai pemimpin dari Sekte Kaca Warna-Warni, dia adalah orang kuat di puncak pedang abadi. Apakah dia membutuhkan bantuan atau penyelamatan orang lain? Kata-kata terakhir Bai Li Yanhong langsung diblokir oleh Gongsun Zimeng. Tapi semakin dia melihat Huang Fu Siyu, semakin dia menyukainya. Kebetulan masih ada satu tempat tersisa untuk 7 orang suci. Bukan ide yang buruk untuk menerima Huang Fu Siyu sebagai muridnya dan kemudian mempromosikannya ke posisi 7 orang suci. Setelah banyak pertimbangan, Gongsun Zimeng memutuskan untuk menyetujui permintaan Bai Li Yanhong. Oke. Penatua Hong, karena apa yang Anda katakan sangat mutlak, saya akan mempercayai Anda sekali. Namun, satu-satunya murid langsung Gongsun Zimeng adalah Huang Fu Siyu, dan yang lainnya hanya dapat menjadi murid terdaftar. Menunjukkan senyuman, dengan perlindungan pemimpin Sekte Gongsun Zimeng, wanita seperti Yun Si akan memiliki kehidupan yang lebih mudah di Sekte Kaca Warna-Warni.
Dengan cara ini, dia bisa melakukan retret dengan pikiran tenang. Mengapa kamu tidak maju dan memberi hormat? Baili Yanhong berkata kepada orang-orang di belakangnya. Huang Fu Siyu berlutut terlebih dahulu di tanah. Huang Fu Siyu telah bertemu guru. Melihat ini, yang lain segera mengikuti. Yun Si telah bertemu dengan gurunya. Zhao Xuan telah bertemu dengan gurunya. Lu Xiao Xiao telah bertemu dengan gurunya. Luo Hongyu telah bertemu dengan gurunya. Semuanya, bangunlah. Sebagai pemimpin saat ini sekte kaca berwarna-warni, saya. Karena Anda telah bergabung dengan sekte saya, Anda harus bersiap untuk dikritik oleh orang lain, dan Anda harus bekerja keras untuk berlatih di masa depan. Meskipun kecuali Siyu, Anda semua tidak terlalu berbakat, tetapi di sana adalah panggung seperti sekte kaca warna-warni, ditambah sumber daya yang dijanjikan oleh Penatua Hong. Anda masih memiliki peluang bagus untuk mencapai alam abadi. Gongsun Zimeng memandang Huang Fu Siyu dan wanita lainnya dan berkata dengan serius. Terima kasih guru. Kami akan bekerja keras untuk berkultivasi dan tidak mempermalukan Anda. Gongsun Zimeng mengangguk dan berteriak, kemarilah. Seorang diakon tingkat ketiga segera masuk keluar ruang pertemuan. Master Sekte, setelah diakon tingkat ketiga masuk, dia menggenggam tangannya dan berteriak dengan nada hormat. Atur tempat untuk mereka, lalu beritahu seluruh sekte bahwa upacara perekrutan murid akan diadakan dalam 3 hari. Saya, Gongsun Zimeng, akan menerima murid langsung pertamanya. Gongsun Zimeng ingin menerima murid langsung, yang tentu saja merupakan peristiwa besar bagi sekte tersebut. Tetapi dibandingkan dengan 4 tetua tertinggi yang merekrut murid, tampaknya itu agak tidak memuaskan. Oleh karena itu, Gongsun Zimeng hanya meminta diaken untuk memberitahu seluruh sekte dan menerima murid setelah 3 hari. Daripada menetapkannya 3 bulan kemudian seperti yang dilakukan 4 tetua tertinggi saat merekrut murid, mereka harus memberitahu semua kekuatan besar di seluruh alam Xingsu. Ya, Master Sekte, setelah diaken tingkat ketiga selesai berbicara, dia berkata kepada Huang Fu Siyu dan wanita lainnya, silakan ikuti saya. Kemudian, dia memimpin untuk keluar dari ruang pertemuan. Tak lama kemudian, hanya Gongsun Zimeng dan Baili Yanhong yang tersisa di ruang konferensi. Elder Hong, apakah Anda puas sekarang? Saya mengikuti permintaan Anda dan mengambil semuanya di bawah sayap saya. Gongsun Zimeng berkata sambil tersenyum. Sekarang masalahnya telah diselesaikan. Dia tidak lagi bergumul dengannya. Masih sangat senang menerima murid langsung yang bahagia. Sekte Guru, saya tahu Anda memiliki banyak keraguan di hati Anda sekarang. Dan saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang alasan spesifiknya. Tapi tolong percayalah, menerimanya hari ini jelas merupakan hal paling benar yang telah Anda lakukan. Dan Anda akan berterima kasih kepada saya di masa depan. Masa depan? Baili Yanhong juga tersenyum dan menjawab. Tentu saja aku percaya padamu. Kalau tidak aku tidak akan melakukan ini. Tapi apakah tubuhmu benar-benar tidak bisa diperbaiki? Guru telah memeriksanya. Pesona tubuh telah diaktifkan dan tidak dapat diubah. Tidak hanya itu, saya juga perlu mengeluarkan banyak energi untuk menekan keinginan tubuh. Kecepatan kultivasi berikutnya akan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Aktif, kamu baru saja pergi ke kota tingkat rendah untuk menjalankan misi. Mengapa tubuh pesonamu diaktifkan? Gongsun Zimeng bertanya dengan bingung. Master Sekte, sebenarnya saya, Baili Yanhong tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi dengan Lindong, jadi dia harus mengulangi kepada Gongsun Zimeng apa yang dia katakan kepada tuannya Gongru terakhir kali. Setelah mendengarkan penuturan Baili Yan, baru pada saat itulah Gongsun Zimeng memahami apa yang terjadi. Dia yakin pihak lain berbohong. Aku mengerti, jadi kamu tidak tahu siapa orang ini. Aku tidak tahu. Baili Yanhong menggelengkan kepalanya. Apakah
Penatua tertinggi tahu, aku sudah memberitahu tuannya. Tapi itu sudah lama sekali dan lokasinya bukan di alam bintang kekosongan. Jadi dia tidak bisa menemukan orang ini. Untuk memanfaatkan, Gongsun Zimeng mengerutkan kening, dan aura jahat muncul dari tubuhnya. Bai Li Yanhong adalah salah satu dari sekte kaca warna-warni yang memiliki harapan terbaik untuk menerobos alam abadi dan mencapai alam suci. Sekarang tubuh menawan itu diaktifkan. Keuntungan dari fisik khusus hilang. Dibutuhkan juga banyak energi untuk menekan tubuh. Saya tidak tahu apakah saya akan mempunyai kesempatan ini lagi di masa depan. Tanpa berlebihan, tubuh pesona terangsang. Bai Li Yanhong berubah dari monster teratas di alam Starfight menjadi orang biasa dalam sekejap. Kesenjangan ini tidaklah kecil. Apa yang bisa dia lakukan jika itu tidak murah? Kata Bai Li Yanhong tanpa daya. Gongsun Zimeng memandang Bai Li Yanhong. Dia merasa ada yang salah dengan penampilan Bai Li Yanhong. Jadi dia bertanya, Elder Hong, mengapa saya merasa Anda tidak marah sama sekali? Pria ini merusak pesona Anda, menyebabkan Anda direduksi dari seorang jenius menjadi seorang pejalan kaki. Bukankah Anda seharusnya membencinya, memarahinya, mengutuknya? Apakah dia hancur berkeping-keping? Bai Li Yanhong panik. Dia tahu Gongsun Zimeng dapat melihat sesuatu dari sikapnya. Tapi itu tidak terlihat di wajahnya. Master Sekte, sudah lama sekali. Seharusnya aku sudah marah sejak lama. Jika aku tidak bisa memikirkannya terlalu lama, apakah aku masih harus menjalani hidupku? Aku juga ingin menemukan bajingan ini. Tapi sayang sekali. Bahkan guru dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Kata-kata Bai Li Yanhong masih masuk akal. Setidaknya Gongsun Zimeng menghilangkan beberapa keraguan. Jika dia memalingkan muka dan merasa marah, Bai Li Yanhong tidak akan berada dalam kondisinya saat ini. Penatua Hong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Gongsun Zimeng bertanya. Guru berkata bahwa meskipun tubuh pesonaku telah rusak, fondasiku sangat kokoh. Biarkan aku berlatih dalam pengasingan dan berlatih, dan aku masih memiliki kesempatan untuk mencapai alam suci di masa depan. Itu sebabnya aku akan mempercayakan Siyu dan para dewa, orang lain kepadamu. Biarkan mereka memujamu sebagai guru mereka. Jika tidak, aku sendiri yang akan merekrutmu sebagai murid. Jawab Bai Li Yanhong. Kalau begitu kamu dengarkan kata-kata dari tetua tertinggi dan pergi mengasingkan diri dengan pikiran tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan sekte. Mari kita kesampingkan untuk saat ini. Kamulah yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi seorang suci di sekte kaca warna-warni kami. Anda tidak bisa mengecewakan seluruh sekte. Harapan. Itu didasarkan pada kekuatan fisik sebelumnya, tapi itu pasti tidak mungkin sekarang. Elder Hong, jangan berkecil hati. Saya mengerti, jangan khawatir. Jika saya tidak dapat memalingkan muka, itu tidak akan terjadi sekarang. Ini dia. Ngomong-ngomong, Penatua Hong, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda terlebih dahulu. Gongsun Zimeng berkata tiba-tiba. Baru sekarang dia ingat mengapa dia sangat ingin bertemu Bai Li Yanhong. Simen Fugui, master tingkat suci yang baru dipromosikan dari keluarga Simen, masih tinggal di area VIP dari sekte kaca warna-warni, menunggu Bai Li Yanhong kembali. Master Sekte, tolong beritahu saya, belum lama ini, Simen Fugui, ahli alam suci yang baru dipromosikan dari keluarga Simen, datang ke sekte tersebut dan telah tinggal di area VIP sampai sekarang. Dia ingin menikah denganku 1000 tahun yang lalu. Itu benar. Mengapa dia datang ke sekte Kiceliuli untuk melamar? Untuk apa dia datang? Penatua Hong, inilah yang terjadi. Gongsun Zimeng menjelaskan tujuan Simen Fugui datang ke sekte kaca warna-warni. Semakin banyak Bai Li Yanhong mendengarkan, semakin jelek wajahnya.
Dia akhirnya mengetahui siapa yang meninggalkan benih spiritual di tubuhnya. Ternyata itu adalah Shimen Fugui. Pantas saja aku sudah lama tidak menyadarinya. Dengan kekuatan-kekuatan mental Shimen Fugui Sein, sejumlah kecil kekuatan mental Bai Li Yanhong secara alami tidak akan ditemukan. Orang ini menanam benih spiritual di tubuhku untuk mengawasiku tanpa persetujuanku. Dan sekarang dia berani datang ke Sekte Kaca Warna-Warni untuk meminta penjelasan, dari mana dia mendapatkan keberanian. Bai Li Yanhong memasang ekspresi mematikan di wajahnya. Siapapun yang diam-diam diawasi oleh orang lain dengan cara kotor tidak akan berada dalam suasana hati yang baik. Dia pasti yakin bahwa kamu, Penatua Hong, telah dirampas keperawananmu. Jadi dia berani datang ke sini untuk meminta penjelasan. Sebagai orang kuat di alam suci, Shimen Fugui juga merupakan sosok terkenal di alam suci. Alam Xingsu, dia merasa bahwa dia ditolak ketika dia datang untuk melamar. Dan dalam sekejap dia melakukan ini karena dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Tetapi juga karena dia tidak bisa menerimanya secara langsung. Wajah Gongsun Zimeng menjelaskan. Jadi apa? Bisakah orang kuat di alam suci melakukan apapun yang dia inginkan? Bisakah dia menggunakan cara tercela tanpa persetujuan orang lain? Sungguh tidak tahu malu. Shimen Fugui benar-benar menyegarkan pemahamanku tentang orang kuat di alam suci. Yanhong berkata dengan marah. Penatua Hong, berhati-hatilah. Jangan menyinggung kekuatan suci. Tidak peduli betapa kita memandang rendah Shimen Fugui. Dia tetaplah orang yang sangat kuat di alam suci. Bahkan keempat tetua tertinggi tidak mau memprovokasi dia dengan mudah. Gongsun Zimeng segera menghentikannya. Dia takut Bai Li Yanhong akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas lagi. Tidak apa-apa di ruangan ini, tidak ada orang lain di sini. Gongsun Zimeng tidak mau menyebarkan berita itu. Jika dia mengatakannya di depan Shimen Fugui, dia akan menyinggung orang suci yang kuat ini sampai mati. Sekte Mengkilap Warna-Warni kembali kuat, tapi dia juga tidak ingin menyinggung orang kuat di alam suci. Apakah guru mengetahui hal ini? Ketika Shimen Fugui pertama kali tiba, saya sudah melaporkannya kepada Penatua tertinggi. Lalu, apa yang guru katakan? Saat itu, saya hanya mengatakan bahwa saya akan menunggu Anda datang kembali. Buatlah keputusan setelah memastikan situasinya. Tetapi belum lama ini, dia datang kepada saya lagi. Dia pasti telah bertemu dengan Anda dan meminta saya untuk memberitahu Anda untuk pergi ke Shimen Fugui dan menjelaskan masalahnya dengan jelas. Penatua Hong, Anda bukankah aku yakin Shimen Fugui akan mengerti? Guru ingin aku pergi mencari bajingan ini dan menjelaskan kepadanya. Bai Li Yanhong bertanya dengan keras. Jelas dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gongsun Zimeng. Dia ditanami benih spiritual oleh Shimen Fugui dan menjadi korban. Dia sebenarnya harus pergi ke pintu secara langsung untuk menjelaskan dengan jelas kepada pihak lain. Bai Li Yanhong tidak akan pernah menerima hal semacam ini. Biarkan dia datang ke pintu dan menjelaskan bahwa ini adalah mimpi. Ini memang yang dimaksud oleh tetua tertinggi, jawab Gongsun Zimeng. Dia tidak begitu percaya bahwa Penatua tertinggi akan membuat keputusan seperti itu. Penatua Hong adalah murid langsung favorit Penatua Taisang. Orang yang paling menjanjikan di Sekte Kaca Warna-Warni untuk menerobos ke alam suci. Tapi fakta adalah fakta. Meski Gongsun Zimeng tidak mempercayainya. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan pencegah dari orang kuat di alam suci memang besar. Atau mungkin Penatua Hong kehilangan tubuh menawannya dan jatuh dari seorang jenius menjadi seorang pejalan kaki. Dia membuat keputusan seperti itu setelah membiarkan kerja keras Penatua Taisang selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Dia kehilangan kepercayaan pada Penatua Hong. Meskipun ini bukan kesalahan Penatua Hong, namun kerja keras hampir 2000 tahun telah sia-sia, dan tidak ada seorang pun yang merasa nyaman.
Gong Sun Zimeng merasa hal ini lebih mungkin terjadi. Jika tidak, bahkan jika si Men Fugui adalah ahli tingkat suci yang baru dipromosikan, penatua tertinggi tidak akan memberinya wajah. Bagaimanapun, Sekte Kaca Warna-Warni memiliki 4 tetua tertinggi di alam suci. Dan masing-masing dari mereka hidup lebih lama dari si Men Fugui. Saya tidak percaya, saya akan mencari guru untuk mencari tahu. Setelah Baili Yanhong mengatakan ini, dia hendak berbalik dan menemukan guru Gongru. Tidak peduli apa, dia tidak akan pergi ke si Men Fugui untuk menjelaskan. Saya ingin pergi dan bertanya kepada orang lain, mengapa dia menanam benih spiritual untuk dirinya sendiri dan mengawasinya tanpa persetujuannya. Benih rohani ditanam tanpa alasan. Anda juga harus pergi ke pintu untuk menjelaskan secara langsung kepada pihak lain. Apakah dia, Baili Yanhong, begitu mudah ditindas? Baili Yanhong baru saja mengambil beberapa langkah. Gong Sun Zimeng di belakangnya menghentikannya dan berkata, "Penatua Hong, penatua tertinggi telah memerintahkan agar mereka sekarang harus mengajar Murong Qingge dalam pengasingan dan tidak akan dibebaskan sampai upacara pemagangan dalam 3 bulan. Ayo pergi." Kemajuan Baili Yanhong terhenti. Tidak peduli betapa bodohnya dia tetap tahu bahwa kata-kata ini ditujukan untuk dirinya sendiri. Dia dan pemimpin Sekte Gong Sun Zimeng adalah satu-satunya di Sekte Kaca Warna-Warni yang memenuhi syarat untuk pergi ke tempat retret 4 sesepuh tertinggi. Tampaknya meskipun guru mengatakan itu tidak masalah, namun dia tetap menyalahkan tubuh menawannya karena rusak, menyebabkan kerja kerasnya selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Pada saat ini, Baili Yanhong merasa seolah-olah semua kekuatannya telah hilang. Dia tidak ingin mengecewakan tuannya. Saya benar-benar ingin pergi dan segera memberitahu orang tuanya. Meski tubuh menawannya telah rusak, tapi dia tidak menjadi pejalan kaki. Karena dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan mentalnya dengan cepat. Selama dia mencapai puncak alam abadi, kekuatan mentalnya akan segera menyusul. Pada saat itu, Anda akan dapat mencapai alam suci setengah langkah. Tapi Baili Yanhong memikirkannya dan menahannya. Melakukan hal itu akan membuat Lindong menjadi pasif. Setelah mengendalikan emosinya, Baili Yanhong berkata dengan tenang, "Saya mengerti, Master Sekte, jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu Master lagi. Tetapi saya tidak akan menjelaskan kepada si Men Fugui. Saya akan kembali mundur. Yunsi dan yang lain memohon padamu. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan tidak membiarkan mereka menderita ketidakadilan di Sekte Kaca Warna-Warni. Selama Anda baik kepada mereka, Anda akan berterima kasih kepada saya di masa depan." Baili Yanhong pergi setelah mengatakan ini. Ruangan. Gong Sun Zimeng melihat ke belakang Baili Yanhong. Hati menghela nafas dalam diam. Sungguh menyedihkan bahwa generasi monster tak tertandingi dari Sekte Kaca Warna-Warni telah berakhir. Dia tahu bahwa Baili Yanhong pasti telah mendengar maksud kata-katanya. Saya khawatir hubungan antara dua master dan magang tidak akan pernah sama lagi. Ini adalah kenyataan sebenarnya. Sejak tubuh menawan Baili Yanhong diaktifkan, dia tidak memiliki nilai untuk berkultivasi. Penatua tertinggi berbalik dan memusatkan perhatiannya pada Murong Qingge. Murong Qingge harus dilatih untuk menjadi pemimpin generasi ini dan mengambil alih posisi Baili Yanhong. Bukan hanya Baili Yanhong, bahkan Gong Sun Zimeng sendiri juga sama. Meskipun dia adalah kepala Sekte Kaca Warna-Warni, dia perlu membuat keputusan tentang semua masalah dalam sekte tersebut. Namun kenyataannya, seluruh Sekte Kaca Warna-Warni masih dikendalikan oleh 4 sesepuh tertinggi. Gong Sun Zimeng hanyalah master dari Sekte Kaca Warna-Warni. Paling-paling, mereka adalah juru bicara dari 4 sesepuh tertinggi. Paling buruk, mereka adalah boneka. Jika dia mengalami kemunduran di 2 bidang sekarang,
posisinya sebagai pemimpin sekte akan segera berpindah tangan. Tentu saja kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kasus di alam Singsu, di mana yang kuat dihormati dan yang lemah dimakan oleh yang kuat. Tidak hanya alam Singsu, tetapi seluruh alam semesta cocok bagi yang kuat untuk dihormati dan yang lemah untuk memakan yang kuat. Ingin tidak terkekang dan tidak terkendali, kecuali Anda melampaui alam abadi dan menjadi orang suci. Tak lama setelah Baili Yanhong pergi, Gongsun Zimeng juga berdiri dan meninggalkan ruang pertemuan. Dia pergi ke area VIP untuk mencari Simen Fugui, pria kuat di alam suci, untuk menjelaskan masalahnya dengan jelas. Karena Baili Yanhong tidak ingin pergi, maka hanya dia, pemimpin sekte, yang akan pergi. Hanya saja jika dia pergi, efeknya jelas tidak akan sebaik Baili Yanhong. Saya tidak tahu apakah Simen Fugui akan mempercayainya. Saya hanya bisa mencobanya dulu. Area VIP, Lindong sedang duduk di ruang VIP untuk waktu yang singkat. 7 wanita cantik dengan penampilan memukau, sosok langsing dan sosok berlekuk perlahan memasuki ruang VIP. Ini seharusnya menjadi 7 peri, Lindong Sin berpikir dalam diam. Benar-benar memanjakan mata. Baik dari segi penampilan maupun bentuk, semuanya satu-satunya. Satu-satunya orang yang dia kenal yang bisa lebih dekat dengan ketujuh peri ini adalah Huang Fu Siyu, Ye Qingwu, Xiamu dan Murong Qingge. Namun perempuan tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Temperamen juga sangat penting. Temperamen ketujuh peri ini jelas jauh lebih buruk daripada Huang Fu Siyu dan lainnya. Jika kedua belah pihak bersatu, mereka akan mengambil keputusan. Lindong bahkan bisa melihat rasa rendah diri di mata mereka. Dia sangat cantik namun memiliki harga diri yang rendah. Mungkin karena kurangnya bakat di alam Singsu, tidak peduli seberapa tampan Anda, hanya dengan bakat dan kekuatan yang kuat, Anda dapat dihormati. 7 wanita berdiri berjajar di depan Lindong. Ini memberi Lindong perasaan kembali ke bumi dan memasuki klub. Saat itu, ada juga sederet wanita yang berdiri di hadapannya. Hanya saja perbedaan kedua belah pihak lebih dari 1 juta mil. Saat itu, Lindong belum mendapatkan sistemnya. Itu juga bukan konsumsinya. Tentu saja dia tidak mampu membelinya. Itu adalah Liu Peng, orang kaya generasi kedua teman sekamarnya, yang ingin mengajak mereka melihat dunia pada hari ulang tahunnya. Lindong Chai terpaksa mengikuti, sementara Lindong sedang mengenangnya. Pemimpin wanita itu berkata dengan hormat, 7 peri telah bertemu dengan tuan ini. Legenda 7 peri dari 7 sekte berkaca warna-warni memang pantas diterima. Lebih baik menjadi terkenal daripada bertemu dengan mereka. Terima kasih atas pujiannya, Tuan, kata 7 orang secara bersamaan. Ketika mereka menerima pemberitahuan tersebut, mereka mengira mereka ada di sini untuk tampil lagi untuk Tuan Simen. Bagaimanapun, mereka telah tampil untuk Lord Simen berkali-kali selama periode ini. Tanpa diduga, begitu dia memasuki aula, dia melihat seorang pemuda aneh duduk di dalam. Hal ini membuat mereka sangat gembira, mampu menjadi tamu terhormat dari sekte kaca warna-warni di usia yang begitu muda pasti mendapat dukungan dari kekuatan super kuat di belakangnya. 7 peri adalah favoritku di antara orang-orang seusia ini. Dibandingkan dengan pemuda seperti Simen Fugui, pria muda lebih tertarik pada mereka, juga lebih mudah untuk memilihnya terlepas dari biayanya. Para remaja putra akan dengan hati-hati mempertimbangkan untung dan ruginya. Dulu ada lebih dari 1 7 peri yang ditemukan oleh keturunan langsung dari kekuatan kuat yang datang mengunjungi sekte kaca warna-warni, dan kemudian membawanya pergi dan membawanya sebagai selir setelah pihak lain membayar harga yang mahal. Beberapa dari mereka telah menerobos ke alam abadi. Tidak mudah untuk mengambil 7 peri dari sekte kaca warna-warni.
Anda harus mendapatkan persetujuan dari Sekte Kaca Warna-Warni dan membayar harga yang memadai sebelum Anda dapat mengambilnya. Selain itu, dia juga harus berjanji kepada Sekte Kaca Warna-Warni bahwa dia tidak dapat dianiaya atau dipindahkan ke orang lain. Jika tidak, setelah ketahuan, dia tidak hanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Sekte Kaca Warna-Warni, tetapi dia juga akan masuk daftar hitam secara permanen. Oleh karena itu, ketujuh peri tersebut berubah satu demi satu, namun tidak banyak yang benar-benar dapat dibawa pergi. Mereka yang bisa menembus alam abadi dengan dukungan tokoh-tokoh besar ini bahkan lebih jarang lagi. Namun langka bukan berarti tidak tersedia. Ini juga merupakan arah di mana tujuh peri dari segala usia telah bekerja keras untuk mencapainya. Berada di alam abadi dan memiliki umur suatu zaman adalah tujuan akhir mereka. Karena bakat tujuh peri sangat rendah, wilayah mereka tidak dapat ditingkatkan, dan umur mereka terbatas. Mereka juga makan makanan remaja, begitu mereka tidak terpilih ketika mereka berada di puncaknya. Mereka hanya bisa mundur dengan sedih. Tujuh peri kemudian mulai menari di aula untuk dinikmati Lindong. Ketujuh orang itu menari sangat keras, berharap mendapat perhatian Lindong dan membawa mereka pergi. Selama mereka dibawa pergi oleh Lindong, tujuh peri akan selangkah lebih dekat ke tujuan akhir mereka. Jika Anda tinggal di sekte mengkilap berwarna-warni, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abadi seumur hidup mereka. Tapi tujuh peri ditakdirkan untuk kecewa, meskipun Lindong tampaknya sangat menghargainya. Namun hatiku tidak terfokus pada hal itu sama sekali. Sedangkan untuk membawanya pergi, itu bahkan lebih mustahil. Sekarang Lindong masih mengkhawatirkan Yunsi dan wanita lain. Bagaimana saya bisa memprovokasi lebih banyak lagi? Bukankah itu hanya menembak diri sendiri dan menimbulkan masalah? Tidak lama kemudian, para wanita cantik memasuki aula satu persatu sambil membawa sepiring makanan lezat dan anggur, lalu meletakkannya di depan Lindong. Lindong masih sedikit tertarik dengan makanannya dan menikmatinya tanpa ragu-ragu. Sambil menikmati wine berkualitas, makanan lezat dan wanita cantik di Lindong. Bailey Yanhong datang ke tempat tinggal Yunsi dan yang lainnya, sebuah halaman yang luas. Yunsi dan semua wanita diatur di sini. Namun 3 hari kemudian, upacara pemagangan Gongsun Zimeng berakhir. Mereka akan berpisah. Huang Fusiyu, murid langsung dari pemimpin sekte, tinggal di tempat yang berbeda dari murid terdaftar seperti Yunsi. Bailey Yanhong memasuki halaman. Saya melihat semua wanita berkumpul di halaman mengobrol. Mereka mengobrol dengan cara baru tentang segala hal yang mereka lihat hari ini. Melihat Bailey Yanhong masuk, semua orang berdiri dan berteriak, "Saudari Hong, Anda di sini." Sama-sama, silakan duduk. Tapi tidak ada yang mendengarkannya. Ketika Bailey Yanhong mendekat, semua orang memberi ruang untuknya. "Saudari Hong, silakan duduk." Setelah Bailey Yanhong duduk, semua orang mengikutinya. "Bagaimana? Apakah kamu puas di sini?" Bailey Yanhong bertanya. "Saudari Hong, menurut kami tempat ini cukup bagus. Pemandangannya bagus, udaranya bagus, dan lingkungannya bagus. Kami sangat puas." Di antara wanita yang duduk di sini, wanita dengan bakat paling banyak diterima sebagai murid langsung oleh kepala sekte kaca warna-warni. Semua orang merasa Huang Fusiyu adalah andalan mereka. Mereka tahu bahwa mereka akan tinggal di sekte kaca berwarna untuk waktu yang lama di masa depan. Dimanapun ada orang, di situ ada sungai dan danau. Belum lagi kekuatan besar seperti sekte kaca berwarna. Selain itu, guru mereka Gongsun Zimeng juga menyuruh mereka bersiap untuk berdiskusi. Hari-hari mendatang mungkin tidak damai. Di sini sekali lagi, saya tidak terbiasa dengan tempat itu. Oleh karena itu,
Semua sepakat bahwa kita harus bersatu untuk mengatasi kesulitan bersama. Huang Fu Siyu adalah jiwa dari kelompok kecil mereka. Adapun Xiamu, putri kekaisaran galaksi yang telah dicintai oleh ribuan orang, dia telah melepaskan identitasnya dan sepenuhnya berintegrasi ke dalam kelompok kecil ini. Dia tidak pernah berpenampilan seperti seorang putri. Selama kamu puas, tapi ini hanya tempat tinggal sementara. Sekte akan mengadakan upacara perekrutan murid dalam 3 hari. Ketika Siyu diterima sebagai murid langsung oleh Master Sekte, dia pasti akan dipisahkan dari kalian yang bernama murid. Anda harus bersiap. Ah, Saudari Hong, apakah saya ingin tinggal berdua dengan mereka? Saya tidak ingin dipisahkan dari mereka. Bisakah Saudari Hong membantu kami memberitahu guru agar mengizinkan saya tinggal bersama semua orang? Dengan meringis. Ini adalah aturan sekte. Tidak peduli apa identitas atau statusmu, kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau. Ada pengaturannya. Kamu tidak bisa melampaui mereka sedikit pun. Kamu bisa mendatangi mereka jika tidak ada pekerjaan. Tapi kamu tidak bisa tinggal bersama mereka. Meskipun aku Kicai para tetua dari Sekte Liuli tidak bisa mengubah aturan. Oke, dia tahu dia tidak bisa mengubah hasilnya. Kami semua telah hidup bersama selama beberapa tahun dan rukun. Jika kita benar-benar berpisah, tidak ada seorang pun yang mau berpisah dengannya. Bahkan jika Huang Fu Siyu diminta untuk tinggal di tempat yang lebih mewah, dia tidak bersedia. Saudari Hong, apakah Tuan Muda akan segera meninggalkan Sekte Kaca Warna-Warni? Ye Qingwu bertanya. Ya, Sekte Kaca Warna-Warni hanya menerima murid perempuan. Sebagai laki-laki, Lindong tidak bisa bergabung dengan sekte tersebut. Dia hanya bisa tinggal di sini sebagai tamu dan tidak bisa bergerak sesuka hati. Setelah kalian semua menetap, dia seharusnya bisa pergi ke kiri. Jawab Baili Yan Hong. Saudari Hong, saya tidak ingin tinggal di sini. Saya ingin pergi bersama Tuan Muda. Oke, ketua sekte tidak mau menerima kami sebagai murid terdaftar. Tidak masalah meskipun aku melewatkan satu. Ye Qingwu berkata begitu dia berbicara, langsung menarik perhatian seluruh wanita. Semua orang penasaran mengapa dia membuat pilihan seperti itu. Oh, Anda tidak ingin tinggal di Sekte Kaca Warna-Warni? Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Saya pikir Tuan Muda pasti akan sangat tidak terbiasa sendirian di tempat asing seperti alam Singsu, terpisah dari kami. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan siapapun. Tidak ada siapapun. Saya hanya ingin membantunya sedikit. Tuan Muda adalah dermawan saya. Saya diam-diam bersumpah dalam hati bahwa saya akan mengikuti Tuan Muda dalam hidup ini untuk membalas kebaikannya. Tahukah Anda bahwa saya mencoba memenangkan nama Master Sekte untuk Anda? Murid, berapa banyak usaha yang telah Anda lakukan? Berapa banyak orang di dunia ini yang tidak dapat bermimpi menjadi murid terdaftar Master Sekte? Tahukah Anda betapa langkanya kesempatan ini? Saya tahu, Saudari Hong, tetapi saya tidak ingin meninggalkan Tuan Muda, kata Ye Qingwu dengan suara rendah. Tahukah kamu apa yang kamu serahkan? Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk memasuki alam abadi. Dan kesempatan inilah yang ingin dimiliki oleh banyak orang. Lindong menyerahkanmu kepadaku hanya agar kamu bisa memasuki alam abadi di dunia. Masa depan, Anda setidaknya dapat memiliki umur satu zaman. Jika tidak seiring berjalannya waktu, semua organ dalam tubuh Anda akan rusak, dan orang-orang perlahan-lahan akan menjadi tua dan akhirnya mati. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Perpisahan singkat adalah untuk persahabatan yang lebih lama. Ye Qingwu mengucapkan kalimat ini dalam hati. Seluruh orang tampak tercerahkan. Dia merasa apa yang dikatakan Baili Yan Hong masuk akal. Anda harus bekerja keras untuk mencapai keadaan abadi. Dengan cara ini Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan putra Anda. Bukan hanya dia, Yun Si dan yang lainnya juga bekerja keras untuk kalimat ini.
Apakah mereka hanya ingin berpisah dari Lindong? Jelas tidak mau, hanya agar kita bisa bersama lebih lama lagi di masa depan. Jadi sekarang kami harus berpisah sementara. Namun, kata-kata Bailey Yanhong membuat semua orang memiliki pertanyaan lain di benak mereka. Bukankah dikatakan bahwa begitu Anda mencapai alam abadi, Anda bisa hidup selamanya? Apa yang dimaksud dengan umur setidaknya satu zaman? Apa itu era? Tetapi Tuan Muda sendirian di dunia maya bintang ini dan tidak mengenal tempat itu. Saya khawatir dia tidak akan terbiasa dengan hal itu. Lindong adalah orang yang kuat di alam abadi. Meskipun sebenarnya tidak kuat di dunia virtual bintang ini, dia juga tidak lemah. Dia bisa naik selangkah demi selangkah di galaksi dan akhirnya menjadi penguasa galaksi. Dia sangat mudah beradaptasi. Dia khawatir tentang hal itu. Dan bahkan jika Anda ingin mengikutinya, dia tidak akan setuju. Saya mengerti. Terima kasih, Sister Hong dengan Tuan Muda. Bersambung,